Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore warga Nadiyin dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepat pada tanggal 26 Ramadan 1443 Hijriah, saya kembali menyapa Anda semuanya dalam program Sowan Kiai. Setelah kemarin kita berbicara soal makmum masbuk di sholat Idul Fitri, hari ini saya masih bersama Ustadz Nur Rahmat juga akan berbincang-bincang kembali dengan tema yang insya Allah masih mirip dengan tema yang kemarin. Namun di hari ini yang akan kita bahas atau kita dengar bersama dari beliau adalah tentang pertanyaan yang cukup menggelitik juga, Gus. Saya katakan menggelitik karena ada istilahnya tawar-menawar. Nah, tawar-menawarnya maka ketika sholat Idul Fitri itu jatuh di hari Jumat. Sedangkan kita kaum laki-laki memiliki kewajiban untuk sholat Jumat. Nah, ini ada salah satu dari teman saya tanya, Nif, gimana nih? Ini kan hari Jumat, terus pas Idul Fitri, bar sholat Idul Fitri, siangnya sholat Jumat. Ini apakah masih kewajibannya masih tetap wajib? Apakah gugur kewajiban sholat Jumatnya? Kan kita harus berkeliling sholat rahim. Terus pertanyaannya mengatakan, kira-kira kewajiban sholat Jumatnya ini apakah sudah gugur ketika sholat Idul Fitri tepat jatuh di hari Jumat? Terima kasih Mas Hanif. Ini pertanyaan yang juga banyak ditanyakan oleh warga Nahdiyin dimanapun mereka berada. Leres. Karena memang ada beberapa buku yang beredar di pasaran, bahkan ada beberapa LKS. Masya Allah. LKS yang diajarkan di beberapa madrasah dan sekolah. Ya, saya tidak tahu persis LKS itu apa, tapi ada informasi LKS kelas berapa saya tidak tahu persis. Tetapi ada berdasarkan informasi dari beberapa orang teman, ada LKS itu yang menyatakan kalau Idul Fitri jatuh pada hari Jumat, kalau kita sudah melaksanakan sholat Idul Fitri, maka gugur kewajiban kita melakukan sholat Jumat. Itu ada di beberapa LKS itu. Entah di daerah mana, tapi ada informasi seperti itu. Ini perlu diperjelas. Nah, ini perlu kita dudukkan persoalannya. Ya. Dulu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang disebut dengan orang-orang yang tinggal di Madinah, di kota, ya. Kemudian ada orang-orang yang disebut ahlul qura. Ahlul qura ini artinya orang-orang yang jauh dari Madinah, beberapa mil. Ada yang sampai 4 kilo dari Masjid Nabawi. Sangat jauh dari Masjid Nabawi. Bahkan ada yang lebih dari itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis diceritakan bahwa beliau memberikan keringanan khusus bagi ahlul qura. Siapa ahlul qura? Seperti yang saya sampaikan tadi, salah mereka satu yang memang yang jauh, yang jauh dari Masjid Nabawi. Ketika sholat Idul Fitri, ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Jumat, nah ini kan mereka menempuh pagi-pagi itu kan menempuh perjalanan yang jauh, 4 kilo 5 kilo. Ketika itu ada motor nggak? Nggak ada. Ada mobil nggak? Nggak ada. Apalagi pesawat. Yang ada apa? Yang ada unta. Kemudian jalanannya aspalan apa enggak? Mboten lah. Jalanan ketika itu apa? Padang pasir. Bisa panas, bisa mencapai 40 derajat Celcius atau bahkan lebih panas dari itu. Nah, Rasulullah itu memberikan keringanan bagi mereka yang ikut atau hadir dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri di Madinah, di Masjid Nabawi, atau bahkan juga di Mekah juga, ya, di Masjidil Haram. Bagi mereka yang datang dari jauh, Rasulullah memberikan pilihan. Yang ingin pulang silahkan. Dan nanti tidak wajib datang lagi untuk pelaksanaan sholat Jumat. Yang menunggu datangnya sholat Jumat, ya, yang menunggu datangnya waktu pelaksanaan sholat Jumat, silahkan menunggu di masjid atau sambil jalan-jalan. Jangan pulang dulu, nanti pulang dulu repot, kembali lagi kan jauh. Karena jaraknya sangat jauh itu tadi. Naik onta. Kalau ontanya mati di tengah jalan, ya Allah, ada bengkel onta nggak? Bengkel onta. Makanya konteks spesialis onta. Maka konteksnya adalah ketika itu keadaannya seperti itu. Nah, keadaannya sudah berbeda dengan saat ini. Keadaannya sekarang bagaimana? Sekarang sudah ada motor. Kalau nggak punya motor, ada kendaraan umum, ada bis, ya. Masjid juga sudah berada di mana-mana. Setiap RT bahkan ada masjid. Jadi sekarang tidak ada perbedaan antara penduduk kota dengan penduduk desa. Di dalam kota banyak masjid, di desa-desa, bahkan di pelosok-pelosok, di pedalaman-pedalaman itu juga banyak masjid. Tempat-tempat ibadah. Nah, oleh karena itu, apa yang dulu
pernah terjadi di masa Rasulullah. Keringanan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan zaman pada waktu itu. Nah, karena zaman yang kita hidup di dalamnya ini berbeda, maka hal itu tidak berlaku lagi. Ini ada misalkan di kitab Raudhah At-Talibin, Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin, karya Al-Imam Muhyiddin Ibnu Syaraf An-Nawawi, salah seorang ulama terkemuka di kalangan mazhab Syafi'i, di kalangan para ulama mazhab Syafi'i. Apa yang beliau katakan? Idza wafaqa yaumul 'idi yauma jumu'atin, jika hari raya itu terjadi pada hari Jumat, wa hadara ahlul qura alladzina yablughuhumun nida'u li sholatil 'idi, kemudian penduduk daerah-daerah pedalaman yang mendengar an-nida, mendengar seruan untuk melaksanakan sholat Id, ya, mereka hadir dalam pelaksanaan sholat Id. Wa alimu annahum lawin sarafu lafatathumul jum'atu, mereka mengetahui bahwa apabila mereka setelah melakukan sholat Idul Fitri pulang kembali ke kampung halamannya yang jaraknya sekian mil, sekian kilo itu, mereka mengetahui kalau mereka melakukan itu lafatathum al-jumu'atu, maka mereka tidak akan menangi lagi untuk melakukan sholat Jumat. Kembali lagi ke kota itu susah. Sudah susah. Masyaqqah yang luar biasa. Falahum an yansarifu, maka mereka boleh untuk pulang. Wa yatrukul jumu'ata fi hadzal yaumi, dan mereka boleh meninggalkan sholat Jumat pada hari itu. Ala sahihil mansus fil qadimi wal jadid, berdasarkan pendapat yang sahih yang dinas baik dalam qaul qadim maupun qaul jadidnya Imam Syafi'i. Wa ala syadz, dan berdasarkan pendapat yang ganjil, berdasarkan pendapat yang tidak sesuai dengan jumhur, alaihimus sabru lil jumu'ati, mereka diwajibkan untuk menunggu pelaksanaan sholat Jumat. Nah, ini pendapat yang ganjil. Ini pada masa lalu ya. Kemudian di kitab Al-Mizan Al-Kubra karya Al-Imam Asy-Sya'rani, Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau mengatakan wa min dzalika qaulu Syafi'i idza wafaqa yaumul 'idi yauma jumu'atin fala tasqutu, maka tidak gugur sholatul jumu'ati, sholat Jumat bis sholatil 'idi, dengan sebab telah melakukan sholat Id. An ahlil baladi ya, bagi penduduk kota ya, yang dekat dengan masjid maksudnya, atau yang dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri bisa jadi di lapangan. Bi khilafi ahlil qura, berbeda dengan para penduduk, para warga, para jamaah yang datang dari kota, yang dari luar kota, yang dari daerah-daerah yang jauh ya. Idza hadaru fa innahu tasqutu anhum, jika mereka datang untuk melakukan sholat Idul Fitri berjamaah di kota, baik di masjid maupun di lapangan yang berada di kota, fa innaha tasqutu anhum, maka sholat Jumat itu gugur kewajiban bagi mereka. Wa yajuzu lahum tarkul jumu'ati wal insiraf, dan mereka boleh meninggalkan sholat Jumat dan pulang menuju kampung halamannya masing-masing dan tidak perlu kembali untuk melaksanakan sholat Jumat. Terus begini, sholat Jumat itu fardu ain ya, bagi orang-orang tertentu, bagi laki-laki yang tidak punya masyaqqah ya, balik, berakal dan seterusnya, mukim dan seterusnya. Kemudian sholat Idul Fitri hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Sholat Idul Fitri yang hukumnya sunnah muakkadah tidak boleh menggugurkan sholat Jumat yang hukumnya wajib. Secara mutlak. Tidak bisa menggugurkan sholat Jumat yang hukumnya wajib. Ya. Tetapi dalam keadaan tertentu seperti yang terjadi pada masa Rasulullah, ya, dalam kondisi ketika itu, konteks zamannya seperti yang sudah kami ceritakan tadi, maka gugur bagi mereka kewajiban melakukan sholat Jumat kalau mereka sudah melakukan sholat Idul Fitri, karena memang ada masyaqqah. Ya sama itu dengan orang-orang yang ini, orang yang sakit misalkan kan masyaqqah itu. Kalau atau hujan yang diberikan keringanan, hujan yang lebat sekali, yang membahayakan untuk kita datang ke atau ada masyaqqah lain, ini hukumnya sama dengan orang yang memiliki masyaqqah untuk datang melaksanakan sholat Jumat.
konteksnya begitu. Jadi jangan salah paham. Bukan berarti kalau kita zaman sekarang kalau sudah melakukan sholat Idul Fitri di pagi hari, Jumatnya ya gugur. Padahal jarak antara kita dengan masjid hanya 1 meter. Apalagi rumahnya sebelah masjid kan. Dempet. Ini masjidnya belum dibereskan nih, masih kotor gitu. Nggak perlu lagi sholat Jumat. Nggak perlu sholat lagi Jumat, libur hari ini. Wah. Itu bukan pendapat yang dipilih oleh para kiai NU. Okay. Tapi ada ya beberapa kiai yang memang memilih itu di luar NU. Di luar NU. Okay. Apakah dengan alasan mungkin Ustadz Nur Rahmat pernah tahu alasannya apa gitu kok memilih itu? Ya, karena apa yang diberlakukan oleh Rasulullah itu, kata mereka, ini juga boleh kita berlakukan pada masa sekarang. Jadi apa yang terjadi pada masa Rasulullah itu bukan sesuai konteks zamannya, tapi itu bisa diberlakukan untuk semua zaman. Gitu. Alasan gitu. Mereka seperti itu. Alasannya seperti itu. Tapi itu kan terlalu tekstualis ya. Leres. Sudah, kalau kita logika tidak masuk akal lagi. Kalau kita mengacu ke usul fikih, hukum itu disesuaikan dengan konteks zamannya. Bisa berbeda tergantung zaman yang melatarinya, tergantung keadaan yang terjadi pada saat itu. Leres, Masya Allah. Begitu Mas Hanif ya. Alhamdulillah. Hari ini ilmu yang sangat bermanfaat yang diterima oleh warga Nadin semuanya, terutama yang setiap sore, setiap pukul 5 sore di bulan suci Ramadan ini selalu menyaksikan TVNU. Hari ini terjawab sudah. Jadi nanti siapa tahu kalau tahun ini jatuh di hari Jumat, ya kita harus tetap melaksanakan sholat Jumat. Karena tidak mungkinlah ibadah sunnah ini mengalahkan ibadah yang memang hukumnya wajib, mengatakan gitu Gus. Nah, ada juga pertanyaan seperti ini Gus. Misalkan saat ini tidak menuntut kemungkinan masih ada orang-orang yang tinggal di pelosok. Tapi setiap hari di situ tetap ada sholat jamaah, katakanlah. Nah, itu tetap juga melaksanakan sholat Jumat gitu. Kalau misalkan Idul Fitrinya di sholat Jumat, kan itu tempatnya di tempat yang hampir-hampir mirip dengan yang disebutkan Ustadz Nur Rahmat tadi di zaman Rasulullah. Misalkan jaraknya agak jauh, maka itu tetap sholat Jumat gitu. Karena tidak bisa mengalahkan hukum kewajiban tadi daripada sholat sunnah. Karena sekarang kan saya lihat masih di Indonesia juga masih ada beberapa daerah yang memang benar-benar sangat terpencil, ngonten. Iya, masih diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Kalau memang tidak ada 40 orang di situ gabung dengan masjid di kampung sebelah. Kalau itu masih dalam madzhab Syafi'i. Benar-benar darurat. Itu sah menurut. Ini terlalu jauh, tapi di sini kuotanya ada, di tempat ini ada 40 orang, ya sudah laksanakan saja di tempat ini, tidak ke masjid. Misalkan masjid yang saya maksud adalah masjidnya sangat jauh, tapi di tempat terpencil ini jumlah orang yang balik itu sudah memenuhi kuota untuk bisa melaksanakan sholat Jumat. 40 orang. Berarti bisa ya kita lakukan bisa, di situ. Tetap wajib nih. Tetap wajib. Jadi 40 orang itu termasuk imam dan khatib. Termasuk imam dan khatibnya 40, bukan 41 ditambah. 40 orang itu termasuk imam dan khatib. Alhamdulillah. Saya kira nggak ada lah daerah di mana, kecuali di mana. Coba kalau di Indonesia. Mungkin di daerah-daerah Papua, daerah-daerah yang bisa masih. Jadi, saya belum pernah ke Papua. Di daerah Kabupaten Mojokerto ini juga masih ada loh Gus. Di daerah Jatirejo itu ya mungkin ada Nawangan atau apa itu juga masih itu sangat jauh dari keramaian. Tapi insya Allah di situ sekarang juga sudah ada masjid lah insya Allah. Jadi ini hanya untuk sebuah pengetahuan dan juga informasi. Jadi tidak bisa, tidak gugur kewajiban melakukan sholat melaksanakan sholat Jumat. Baik, mudah-mudahan ini menjawab apa yang menjadi kegelisahan kita pada kesempatan kali ini, dan insya Allah kalau memang Idul Fitri jatuh di hari Jumat, mari tetap melaksanakan sholat Jumat. Kira-kira jatuh di hari Jumat apa enggak? Pribadi nggih. Boten ketinggalan untuk tahun ini. Insya Allah tidak jatuh di hari Jumat. Tapi kalau memang di hari Jumat, wah ini harus tetap sholat Jumat. Jangan sampai tidak sholat Jumat. Makanya takbirnya jangan sampai di los. Losnya tidak masalah lah, asalkan sholat Idul Fitrinya tidak menjadi tidak menjadi makmum masbuk, dan juga tetap melaksanakan sholat Jumat kalau di hari Jumat. Makatan Gus. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan TVNU pada kesempatan sore hari ini.
Itu tadi jawaban yang telah kita dengarkan bersama yang sangat jelas. Saya mohon pamit undur diri. Terus saksikan Sowan Kiai, sopo sing sambang, insyaallah bakal sambung. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.